Subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Novel menikah saat SMA part 92. Sedari tadi Bunga uring-uringan di kasurnya. Dirinya terkena datang bulan, dan karena itu perutnya sangat sakit dan melilit. Bunga tak menghiraukan HP-nya yang terus berdering. Berbagai macam cara untuk menghilangkan rasa sakit nyeri di perutnya sudah ia coba, seperti mengompresnya dengan air hangat, namun gagal. Justru kandung kemihnya yang semakin nyeri dan sakit. Bahkan kamarnya pun sudah tak berbentuk kamar, selimut yang jatuh di lantai, bantal yang ada di mana-mana, serta baju yang berserakan. Sedangkan Boy tadi bilang keluar sebentar katanya, entah kemana dia Bunga tak tahu. Tok-tok. Saat tengah tiduran dengan posisi tengkurap, pintu kamar Bunga diketuk oleh seseorang. Masuk, sahutnya masih dengan tengkurap. Boy membelalakkan matanya ketika melihat kamar mereka super berantakan. Nga, panggil Boy. Bunga mengerjapkan kedua matanya. Tunggu dulu, itu kan bukan suara Niki, melainkan suara suaminya. Boy, kaget Bunga masih dengan tengkurap. Sorry ya, kamarnya berantakan, ucap Bunga. Bangun dulu, sini duduk, katanya dengan menarik tangan Bunga supaya duduk dengan benar. Bunga menuruti kemauan Boy. Boy terkekeh melihat penampilan istrinya. Rambutnya seperti singa, serta wajah yang penuh kesakitan. Pantesan aku telepon gak dijawab. Kamu PMS? Tanyanya. Ya iyalah, paketannya lagi, ketusnya. Boy menggelengkan kepalanya. Sudah biasa ya kena amukan Bunga jika dirinya sedang mengalami datang bulan. Aku bawain kamu makanan, pembalut serta kiranti, ucapnya dengan mengangkat kantung kresek yang ia bawa. Kamu kok tahu sih kalau aku lagi PMS? Balasnya masih dengan nada ketus. Apapun aku tahu sayang. Apa sih yang gak tahu tentang kamu? Lebay, ketusnya dengan memegang kandung kemihnya yang semakin nyeri. Sakit banget ya? Tanya Boy. Iyalah, beko. Nga, masa anak cewek ngomongnya kasar, tegur Boy. Bodoh. Udahlah, sana pergi. Aku lagi gak mau diganggu. Usirnya masih dengan memegang bagian yang sakit. Boy mendekatkan diri ke arah Bunga, lalu memegang perut ramping Bunga. Aku halus-halus ya, katanya. Bunga membaringkan tubuhnya di kasur, menikmati elusan tangan Boy yang di perutnya sambil menjamkan matanya. Mendingan belum? Tanya Boy dengan masih mengelus perut Bunga. Tak ada jawaban dari Bunga, melainkan suara deru nafas teratur yang Boy dengar. Lah tidur, tanyanya pada dirinya sendiri. Boy menghentikan elusan di perutnya, lalu mencium kening Bunga. Sebelum keluar kamar, Boy membereskan selimut dan bantal yang berserakan di lantai. Baju-baju di lantai ia taruh di keranjang dekat lemari pakaian. Setelah sudah cukup rapi, Boy ingin keluar kamar. Tetapi baru satu langkah di pintu kamar ponsel Bunga berdering. Boy mengurungkan niatnya keluar dan mengangkat telepon Bunga. Halo Nga, saut orang di telepon sana. Ini gue, jawab Boy. Oh lo Boy, Bunganya kemana? Tanya Niki. Ya, orang yang menelpon Bunga itu ialah Niki. Tidur, perut dia sakit lagi PMS, jawab Boy. Haha, lo gak diamukan sama Bunga? Tanya Niki lagi. Enggak kok. Syukur deh, Bunga mah kalau lagi PMS suka ngomong-ngomong gak jelas. Oh iya, gue mau bilang kalau gue sama Dela gak jadi main ke tempat dia, ucap Niki. Oke. Skip. Pagi-pagi sekali Boy membangunkan Bunga. Namun sayang Bunga sama sekali tak terusik oleh gangguan Boy. Nga, ayo jogging, ucap Boy menggoyang-goyangkan tubuh Bunga. Ya ampun, kebo banget sih istri gue, gumamnya. Haha, gue punya ide. Bunga, darah kamu tembus, teriaknya dengan sangat menggelegar. Dengan kaget Bunga langsung bangun dan masuk ke kamar mandi. Boy cekikan dibuatnya, dan setelahnya Bunga keluar kamar mandi dengan wajah keselnya. Boy! Ih, kan aku mager, aku gak mau jogging, ketusnya karena telah dibohongi Boy. Ayolah Nga, please,
ujarnya dengan puppy eyes-nya. Bunga menghembuskan nafasnya. Ya udah, sana keluar aku mau mandi. Dengan antusias, Boy mengangguk lalu keluar kamar. Sambil menunggu Bunga, Boy bermain game yang ada di ponselnya. Tak lama, sekitar 10 menitan, Bunga telah selesai. Ayo, itu Bunga ketika sudah siap dengan pakaian olahraganya. Ia memakai celana training warna hitam polos dengan kaos lengan seperempat warna putih. Terlihat cantik apalagi dengan rambut yang diikat kuda. Skip. Sedari tadi, Bunga terus memasang wajah sebelnya, membuat Boy terkekeh. Ternyata Bunga masih marah dengannya. Nga, masa sih marah terus? Ujar Boy dengan mengelus-ngelus punggung tangan Bunga. Bunga diam tak menjawab, membuat Boy jadi merasa bersalah. Boy menghentikan langkahnya, dan dengan spontan Bunga ikut menghentikan langkahnya. Menangkup kedua pipinya sambil sedikit menunduk supaya dapat melihat wajah Bunga yang lebih kecil darinya. Aku minta maaf deh, ujarnya dengan puppy eyes-nya. Bunga mendongakkan kepalanya, lalu detik berikutnya ia tersenyum. Ada syaratnya, ucapnya. Apa? Jawab Boy cepat. Gendong, memanjanya dengan wajah menggemaskan. Boy terkekeh lalu mengacak rambut Bunga. Boleh, ayo naik, serunya. Dengan semangat, Bunga menaiki punggung Boy. Boy memegang congklak lutut Bunga, supaya Bunga tak terjatuh. Dengan sendirinya, Bunga pun mengalungkan tangannya pada leher Boy. Mereka jadi pusat perhatian di dekat taman itu. Namun, Boy dan Bunga tak menghiraukannya. Ia terus mengumbar kemesraan, membuat yang melihat ataupun yang membacanya jadi iri-irian. What the fuck?